Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih pada pagi ini Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami bisa beribadah mendengar sabda firman-Mu. Dan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu, pakai hamba-Mu, bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Firman-Mu kepada kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema pada pagi ini, khotbahnya adalah hidup tenang. Saudara-saudara kasih Tuhan, di zaman sekarang ini banyak orang merindukan satu hal yang sangat sederhana tetapi langka, yaitu ketenangan hidup. Dunia menawarkan banyak hal, yaitu materi, kesuksesan, hiburan yang begitu luar biasa setiap malam, dan juga hiburan daripada tamasya yang begitu luar biasa, kemajuan teknologi dengan media sosial. Namun banyak orang hatinya tetap gelisah, penuh dengan kekhawatiran, iri, cemas, dan tidak pernah puas. Saudara-saudara kasih Tuhan, setiap manusia merindukan ketenangan dalam hidupnya. Tetapi faktanya banyak orang tidak dapat ketenangan. Ada yang dikejar rasa khawatir tentang masa depan. Ada yang gelisah karena utangnya tidak terbayar. Ada yang sakit, tak kunjung-kunjung sembuh. Ada masalah keluarga yang terus-terus bertubi-tubi yang tidak ada penyelesaian. Ada pula yang hatinya tidak pernah puas, selalu membandingkan dia dengan orang lain. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan menuntun kita untuk mengerti bahwa hidup tenang bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup memiliki damai sejahtera yang Kristus di dalam hati kita. Hidup tenang adalah kehendak Tuhan. Di 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ayat 12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Saudara-saudara kasih Tuhan, Paulus menekankan bahwa hidup tenang bukan sekedar pilihan, tetapi bagian dari panggilan orang-orang percaya. Hidup tenang berarti tidak mencari keributan, tidak suka campur tangan urusan orang lain, tidak diperbudakkan oleh ambisi dunia. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kesederhanaan yang penuh damai sejahtera. Saudara-saudara kasih Tuhan, Abraham tenang karena percaya janji Tuhan. Ketika terjadi persisian antara gembala Abraham dengan gembala Lot, Abraham tidak ribut atau serakah. Ia berkata kepada Lot,
Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau. Silakan pilih kemana engkau mau. Aku akan mengambil yang lain. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, Abraham tenang karena dia percaya berkat datang dari Tuhan, bukan dari tanah yang ia pilih. Pelajaran dapat kita ambil dari Abraham adalah orang yang percaya janji Tuhan tidak perlu berebut atau iri karena yakin Tuhan yang akan mencukupkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang benar-benar percaya kepada Kristus tidak perlu membuktikan dirinya dengan kehebohan dunia, tetapi tenang karena tahu identitas ada di dalam Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup tenang dimulai dari hati yang percaya. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara-saudara kasih Tuhan, sumber ketenangan bukan keadaan di luar, tetapi kepercayaan kepada Tuhan. Dunia bisa memberikan hiburan sementara, tapi hanya Yesus yang memberikan damai yang kekal. Banyak orang resah karena hatinya ditompang oleh uang, kuasa, atau manusia. Ketika ia hilang, tenangnya pun lenyap. Saudara-saudara kasih Tuhan, Daniel tenang di tengah ancaman. Meskipun ada orang berdoa dan ancaman dilempar ke gua singa, dan dia tetap berlutut berdoa dengan tenang. Ia tidak panik, tidak sembunyi-bunyi, tetapi tetap melakukan kebiasaan dengan damai. Pelajaran apa kita ambil? Hidup tenang muncul dari hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang berdaulat lebih besar dari ancaman manusia. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, hidup tenang tidak tergantung pada keadaan. Paulus hidup tenang meskipun dalam penjara. Mengapa? Karena ketenangan sejati tidak tergantung pada situasi, tetapi pada Kristus. Jika kita hanya mencari ketenangan dari keadaan, dengan uang yang cukup, keluarga yang harmonis, pekerjaan lancar, ketika keadaan berubah, ketenangan hilang. Tetapi jika ketenangan kita bersumber dari Kristus, maka badai apapun tidak bisa merampasnya. Saudara-saudara, Yesus sendiri tenang saat badai di danau. Murid-murid panik, tetapi Yesus tetap tidur di buritan kapal. Mengapa? Karena ia tahu Bapa yang mengendalikan semua ini. Artinya ketenangan sejati datang dari hadiratnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita sering panik kalau keadaan tidak sesuai keinginan. Tetapi belajar dari Paulus dan belajar dari Yesus, kita bisa tenang kalau kita tahu Tuhanlah tetap mengendalikan semua di dalam alam semesta ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup tenang terjadi saat kita menjauh kejahatan. Di Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulangmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, sumber kegelisahan terbesar adalah dosa, iri hati, amarah, serakah, dan kebencian. Orang yang menyimpan iri hati tidak akan pernah tenang. Orang yang hatinya dipenuhi amarah selalu gelisah. Tetapi orang yang melepaskan pengampunan dan berjalan dalam kebenaran Tuhan akan menemukan ketenangan yang damai sejahtera. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan tip kunci yang tenang. Yaitu apa? Beribadah. Selalu beribadah. Selalu mengucapkan syukur. Jangan bawa masalah saat tidur. Jangan dendam. Jangan khawatir. Hidup dengan sederhana apa adanya. Jangan membandingkan kita dengan orang lain. Berpikir yang positif, sabar, dan ikhlas. Jangan memikirkan omong-omong orang. Maka saudara hidup selalu penuh dengan hadirat Tuhan dan Kristus dalam diri saudara. Saudara punya jiwa selalu tenang karena saudara percaya Tuhanlah yang mengontrol semua dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini. Hidup tenang bukan tergantung situasi, tetapi tergantung dari-Mu. Karena Kristus di dalam diri kita, maka kita bisa tenang. Ada damai sejahtera, ada Roh Kudus yang pimpin kita, ada kuasa Tuhan menyertai kita. Karena semua dalam hidup kita adalah kontrol dari Tuhan. Kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, hidup tenang bukan dari situasi.
Hidup tenang bukan karena cukup uang. Hidup tenang bukan karena kesuksesan, tetapi hidup tenang karena ada Kristus dalam hidup saudara. Karena dialah yang kontrol semua dalam hidup kita. Ketika semua uangnya hilang, ketika semua keadaan sudah berubah, hidup tenang saudara pun hilang. Tetapi kalau ada Kristus dalam diri saudara, selama dimanapun saudara akan hidup tenang. Dan karena Kristus selalu menaungi saudara. Tuhan Yesus memberkati.